Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan ya gitu. Semoga kita semua terhindar dari segala virus dan kita harus tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Insya Allah kalau Allah mengizinkan kita bisa bertemu dan belajar seperti biasa. Oke, sama-sama saling mendoakan supaya ustazah bisa melihat nih wajah-wajah unyu-unyu kalian. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita di mana hari ini kita akan belajar tentang yaitu mata pelajaran IPA kelas 7 ya. Jadi di kelas 7 khusus itu ada pelajaran IPA karena pelajaran IPA ini adalah salah satu pelajaran yang digunakan untuk ujian nasional gitu. Makanya ustazah mengajar kalian gitu. Dan untuk pelajaran IPA ini memang kalian berbeda dengan kelas 7 yang lainnya ya, karena khusus untuk kelas 7 khusus ini kita belajarnya untuk mempersiapkan ujian nasional. Kalaupun memang tidak ada ujian nasional, maka mempersiapkan untuk masuk SMA gitu. Marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ustazah ingin memperkenalkan diri gitu. Oke, nama ustazah adalah Ustazah Irmawati Ibnah Muti. Bisa dipanggil Ustazah Irma. Biasanya kakak kelas kalian pun manggil ustazah Irma gitu. Ustazah adalah guru IPA kalian pun sekaligus guru ekskul, bukan guru ekskul ya, pembina ekskul gitu, pembina ekskul sains gitu. Oke, pada kesempatan ini ustazah belum mulai untuk belajar ya, karena ustazah ingin memberikan kalian kontrak belajar di pelajaran IPA ini, yaitu mengenai penilaian dulu ya. Jadi penilaian itu ustazah ambil penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu ada namanya tugas, ulangan harian, kemudian PTS, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester gitu. Jadi penilaian pengetahuan itu ustazah ambil 4 tugas, UH, PTS, dan PAS. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini ustazah ambil praktikum kalian ya. Kemudian misalnya gini, ketika kita belajar kemudian ada praktikum, kemudian dalam satu kelompok itu kalian aktif, oh ini bagus nih. Nah, maka ustazah akan ambil nilai ya, ambil nilainya kalian gitu. Kemudian ada presentasi. Jadi kalau di tempat ustazah, kalau di pelajaran ustazah biasanya ustazah akan memberikan tugas, kemudian kerja kelompok. Setelah itu misalnya kerja kelompok itu bisa berupa praktikum ataupun juga bisa berupa mengerjakan soal-soal gitu. Dan setelah itu nanti ada presentasi. Presentasi itu adalah mendiskusikan atau ngomong gitu ya, membicarakan tentang apa sih hasil diskusi kalian. Itu namanya adalah presentasi. Oke, selanjutnya ada penilaian keaktifan. Jadi ustazah ambil juga penilaian keaktifan, kehadiran, kemudian tanya jawab. Kemudian ada penilaian etika. Nah, ustazah juga mengambil penilaian etika dari kalian, bagaimana sih cara berbicara kalian, kemudian sopan santun kalian terhadap guru, sopan santun kalian terhadap kakak kelas, dan sopan santun kalian terhadap teman-teman. Oke, paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Next. Oke, materi IPA di kelas 7, ini kan tadi ustazah sudah bilang ya, kalau materinya berbeda dengan kelas 7 yang lainnya gitu. Kenapa? Karena kalian ini belajar untuk mempersiapkan UN. Yang lain juga mempersiapkan UN, tapi kalian lebih ustazah akan memberikan ringkasan gitu, ringkasan materi IPA untuk UN gitu ya. Oke, ada materi yang pertama adalah besaran dan pengukuran pada benda. Waduh, apa ini ustazah besaran dan pengukuran gitu ya? Mengukur. Nah, kalian pasti pernah mengukur kan? Pernah dong. Misalnya mengukur buku gitu ya. Pakai apa sih? Pakai mistar atau penggaris gitu. Atau mungkin kalian pernah mengukur halaman rumah kalian. Pakai apa ustazah? Biasanya pakai langkah ya, langkah kaki kalian. Nah, itu juga termasuk pengukuran. Tapi nanti ada pengukuran baku dan pengukuran tak baku. Apa sih itu gitu ya? Biar kalian penasaran, tunggu aja. Oke ya. Di sini ada alat-alat pengukuran. Ada mister, kemudian ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer skrup, kemudian
ada meteran. Nah, itu adalah alat dari pengukuran, alat untuk mengukur gitu. Oke, next materi yang kedua ada klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Udah pada paham ya, makhluk hidup tuh apa, makhluk benda hidup tuh tak apa, sorry. Oke, makhluk hidup tuh contohnya apa? Iya, kita manusia adalah makhluk hidup. Kemudian benda tak hidup nih, contohnya apa nih? Kursi, meja, nah itu adalah benda tak hidup. Nah, di sini pada bab ini kita akan membahas gejala alam, biotik dan abiotik. Apa sih biotik dan abiotik? Mungkin kalau misalnya kalian udah pernah paham tentang biotik dan abiotik, insya Allah bisa tahu ya. Gitu. Apa sih contohnya apa sih abiotik itu apa, biotik itu apa gitu ya. Kemudian, nah ini ada contoh gambarnya. Kemudian ada ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu punya namanya ciri-ciri. Ya, apa sih contohnya? Ya, kalian bisa lihat ya di situ gambarnya. Ada anak kecilnya TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA gitu ya. Nah, itu namanya adalah ciri makhluk hidup, yaitu pertumbuhan. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang klasifikasi makhluk hidup ini. Oke, selanjutnya ada yang namanya zat, wujud zat, dan perubahannya. Nah, di sini ada zat dan wujudnya, sifat dan perubahan zat, sifat larutan, kemudian unsur senyawa dan campuran. Nah, kalian sudah paham ya, kalau misalnya kita meletakkan air putih itu bentuknya apa? Cair kan ya, kemudian diletakkan di kulkas. Nah, di freezernya ya, lama-kelamaan dia akan bagaimana? Iya, dia akan mengalami perubahan wujud zatnya, yaitu menjadi es, atau biasanya dari cair ke padat ya, namanya adalah membeku atau memadat gitu. Itu namanya adalah perubahan wujud. Kemudian di sini ada senyawa campuran unsur. Nah, apa sih itu? Gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang penting kalian udah paham nih, oh ternyata ada materi ini nih di kelas 7. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya suhu dan kalor. Ya, ada yang tahu ini apa? Iya, ini adalah alat pengukur. Betul, alat pengukur suhu. Nah, nanti di sini kalian itu akan belajar mengenal atau menghitung ya suhu gitu ya. Dari Celcius ke Reaumur ke Kelvin dan lain sebagainya. Nanti di sini kita akan belajar tentang ini. Oke, sepertinya ini yang terakhir. Oke, ini yang terakhir adalah usaha, energi, dan perubahan energi. Nanti kita akan membahas tentang energi potensial, energi kinetik itu apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, jadi gini, IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam, di mana IPA itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya biologi, kemudian ada yang namanya fisika, ada yang namanya kimia gitu. Khusus untuk kelas 7, masih kelas 7 ya kalian, di IPA ini akan kalian pelajari yaitu fisika, kemudian ada biologinya. Nah, kalau biologinya apa sih Ustazah? Contohnya itu tadi seperti makhluk hidup ya, kemudian tumbuhan. Nah, itu contoh pelajarannya IPA di bagian biologi gitu. Kalau IPA di bagian fisika contohnya apa? Ini usaha, energi, dan perubahan energi. Ini termasuk fisika. Apa sih fisika itu? Fisika itu kita menghitung dan juga menganalisis gitu. Hampir temennya matematika lah gitu ya. Gak apa-apa, kita buat santai aja. Semoga kalian nyaman belajar IPA. Dan Ustazah harap ya kalau sama Ustazah serius dalam belajar gitu ya. Ustazah akan melihat perkembangan kalian gitu. Yang tadinya mungkin belum bisa nih materi ini gitu, tapi kalian tuh punya semangat untuk mau tahu gitu ya. Ustazah harap kalian tetap semangat, lillah karena Allah ya. Semoga apa-apa yang Ustazah sampaikan ini bisa masuk ke dalam pikiran kalian, kemudian masuk ke dalam hati kalian. Oke, gitu aja. Oke, gitu aja dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti Ustazah akan memberikan kalian pretest. Pretest itu adalah soal sebelum memasuki materi gitu. Jadi Ustazah suka ngasih pretest. Ya, suka ngasih pretest. Jahat banget sih? Enggak jahat kok. Ini cuman Ustazah tuh pengen tahu aja kemampuan masing-masing kalian tuh seperti apa. Nah, kalau pretest, mengerjakan pretest harap tidak membuka buku ya, tidak membuka buku, tidak bertanya dan tidak searching. Jadi kerjakan sesuai kemampuan kalian. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.